Baru-baru ini, Mas Gibran memaparkan tentang trade misinvoicing. Banyak teman-teman saya yang meminta saya menjelaskan secara sederhana maksud dari trade misinvoicing. Apa itu trade misinvoicing? Kita akan pelajari bersama-sama. Invoice adalah kwitansi pembayaran. Trade itu biasanya dilakukan dalam perdagangan ekspor impor. Seperti trade misinvoicing adalah manipulasi harga di atas kertas ketika dilakukan transaksi perdagangan. Kerja trade misinvoicing ini sehingga lolos dari pengawasan bea cukai di negara kita. Yang pertama, under invoicing. Nilai dibuat lebih kecil dari harga aslinya. Misalkan harga aslinya 1 miliar, ditulis 500 juta. Di invoice-nya ditulis 500 juta. Sehingga yang menjadi beban pajak 500 juta itu. Kemana 500 juta itu berpindah? 500 juta berpindah ke luar negeri. Pajak negara menjadi kecil. Sudah pajak negara menjadi kecil sehingga negara dirugikan, uang 500 juta kelebihan tadi itu dilarikan ke luar negeri supaya tidak terlacak. Makanya terjadilah di negara kita, jika uang itu mau dipakai di negara kita, maka terjadi yang namanya pencucian uang. Yang kedua, over invoicing. Harga 1 miliar ditulis 1,5 miliar. Ini biasanya terjadi untuk impor. Dan tadi yang pertama terjadi untuk ekspor. 500 juta kelebihan ini bisa jadi berasal dari uang yang tadi dilarikan ke luar negeri itu dibalikin ke Indonesia dengan cara menambahkan harga dari 1 M menjadi 1,5 M. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan kelebihan uang yang dimanipulasi tersebut. Trade misinvoicing ini dilakukan karena seperti yang saya jelaskan tadi, 1. Menghindari pajak, 2. Mengirim uang secara diam-diam ke luar negeri, 3. Mengirim balik uang tersebut ke dalam negeri dengan cara pencucian uang lewat transaksi impor. Over invoicing. Dampaknya apa buat negara? Negara rugi besar. Pajak hilang, devisa bocor. Data ekonomi jadi kacau. Angka ekspor impor menjadi tidak akurat. Antara laporan dalam negeri dan laporan di negeri yang membeli barang kita tidak sinkron. Persaingan bisnis menjadi tidak sehat. Perusahaan jujur kalah dengan perusahaan curang. Dan ini terjadi di dalam negara kita, di mana UMKM selalu kalah ketika ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Karena ada manipulasi harga oleh perusahaan-perusahaan besar yang akan melakukan ekspor yang sama bersaing dengan UMKM kecil di negara kita. Kenapa misinvoicing ini susah dideteksi? Karena harga barang bisa berbeda di tiap negara. Kualitas barang tidak selalu sama. Pelaku menggunakan perusahaan cangkang. Dia mendompleng pada perusahaan lain sehingga sulit untuk menangkap pelaku trade misinvoicing ini. Jadi secara kasat mata, tindakan trade misinvoicing ini terlihat normal, tidak terjadi penyelewengan, padahal ada bajingan-bajingan yang mempermainkan invoice di dalam transaksi trading tersebut. Saya kasih contoh. Kamu menjual kopi ke luar negeri dengan harga $10, tetapi di kwitansinya kamu menulis $6. Dan kamu ada deal-deal dengan perusahaan cangkang yang kamu pakai. Sisanya $4 masuk ke rekening luar negeri. Di kertas ini terlihat legal, padahal di dalamnya ada manipulasi $4. Dalam transaksi trading ekspor impor biasanya ada batas minimal untuk mengekspor. Yang dijual bukan 1 kilo, tapi puluhan ton. Kamu bisa bayangkan berapa banyak negara dirugikan dari trade misinvoicing ini. Uang transaksi dilarikan ke luar negeri, kemudian untuk memakai uang yang di luar negeri itu, kalian melakukan impor ke dalam negeri dengan dinaikkan harganya, sehingga uang yang tadi berada di luar negeri bisa kamu titipkan di perdagangan ini, kemudian kamu melakukan transaksi kembali, menjual barang ke luar negeri. Begitu seterusnya sampai perut kamu buncit
bledos, nggak mikirin negara, nggak mikirin UMKM yang kesulitan menjual barangnya ke luar negeri. Dasar bajingan. Barangnya nyata, transaksinya nyata, tetapi nilainya dimanipulasi. Ternyata Global Financial Integrity sering menyoroti Indonesia berulang kali. Temuan utama mereka adalah Indonesia termasuk negara dengan arus uang ilegal yang sangat besar dari perdagangan ekspor impor. Modus utamanya adalah yang dimanipulasi atau trade misinvoicing. Negara menyadari ini, tetapi memang sulit memberantas manipulator-manipulator trade karena rata-rata yang melakukan trading adalah oligarki-oligarki besar yang di belakangnya di backup oleh orang-orang besar. Kasus ekspor komoditas batubara dan sawit ini sering terjadi trade misinvoicing karena jumlahnya sangat besar, harga global fluktuatif, sehingga sulit diketahui misinvoicingnya. Inilah kecerdikan para oligarki sekaligus mafia tambang dalam mengibuli negara dengan cara trade misinvoicing ini. Modus yang sering terjadi adalah harga ekspor batubara dilaporkan lebih rendah, katanya jatuh. Pembeli di luar negeri yang adalah afiliasi sendiri, di sini ada penambang, dia punya pembeli di luar negeri, sudah kong kali kong, afiliasi sendiri, menjual ulang dengan harga normal. Indonesia ditipu, dibeli barangnya dengan harga murah. Bagaimana untuk melawan ini? Pak Jokowi sudah melakukan hilirisasi. Makanya jangan heran jika Pak Jokowi diunyeng-unyeng terus oleh mereka yang merasa dirugikan oleh program hilirisasi. Pelarangan penjualan barang mentah keluar. Pola trade misinvoicing ini sering dibawa ke ranah hukum, tetapi tidak sebagai trade misinvoicing, bukan sebagai perdagangan ekspor impor dengan harga manipulasi. Tetapi yang dibawa ke ranah hukum adalah kasus Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Memang ditemukan juga adanya kong kali kong antara trading nakal ini dengan oknum di Bea Cukai dan Pajak. Tetapi yang ditangkap biasanya adalah oknum Bea Cukai dan Pajak. Sementara oligarkinya lolos, pelakunya lolos, sulit diidentifikasi. Karena tadi harga yang fluktuatif, jumlah yang besar, sehingga sulit dianalisa dan dihitung. Kasus impor fiktif atau markup impor, harganya dinaikkan. Seperti pembelian motor listrik, harganya 1.000, masuk ke Indonesia dihargai 400.000. Harusnya pemerintah aware dengan ini ya. Modusnya perusahaan impor barang, nilai invoice dibesar-besarkan, over invoicing, selisih ditransfer ke rekening luar negeri. Setan ya mereka. Ini sering terkait dengan pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi proyek. Kasus transfer pricing, perusahaan multinasional. Walaupun istilah resmi transfer pricing, prakteknya sering tumpang tindih dengan trade misinvoicing. Contoh pola, perusahaan Indonesia jual ke anak perusahaan di luar negeri dengan harga murah. Anak perusahaan menjual kembali dengan harga tinggi. Keuntungan dipindahkan ke negara dengan pajak rendah. Kasus seperti ini pernah disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian laporan mismatch, tidak sinkron, data perdagangan Indonesia versus negara mitra. Sering ditemukan data ekspor Indonesia tidak sama dengan data impor negara di luar negeri. Contoh, Indonesia mencatat nilai ekspor tahun 2025 sejumlah 1,3 juta dolar. Ternyata data di negara tujuan ekspor komoditas tersebut bernilai lebih tinggi, 2,5 juta dolar. Selisih ini bisa mengindikasikan adanya trade misinvoicing atau manipulasi lainnya. Fenomena ini dianalisis oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik. Jadi ketahuan teman-teman, ketika ada perbedaan harga antara data ekspor di Indonesia dengan data import di negara tujuan, selisihnya ini yang sering menjadi pertanyaan bagi Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia akan melakukan pelacakan. Siapa saja orang-orang besar yang punya perusahaan besar yang menerima dana dari luar negeri dengan jumlah besar.
Makanya sering ketahuan orang-orang besar ini ketangkap, terciduk KPK, salah satunya datanya ada di Bank Indonesia. Kenapa jarang ada vonis untuk kasus misinvoicing ini? Ini penting kita pahami bersama. Kenapa negara sulit sekali untuk memvonis misinvoicing ini? Karena tadi itu, fluktuatif harga. Mereka bisa beralasan macam-macam. Trade misinvoicing ini jarang disebut pasal tunggal di pengadilan. Biasanya masuk ke tindak pidana perpajakan, kepabeanan, pencucian uang, atau korupsi. Jadi bukan misinvoicing. Tapi tadi, jadi praktek misinvoicing ini ada, terjadi setiap hari. Tapi namanya berbeda di ranah hukum. Karena orang ketika membawa kasus misinvoicing ini sulit untuk ditemukan bukti-bukti. Karena semua nampak legal. Pembuatan kwitansi atau invoice-nya itu seperti legal. Susah untuk dibuktikan bahwa ini adalah korupsi, pencucian uang, manipulasi, atau untuk menghindari pajak itu sulit. Makanya teman-teman harus tahu tentang misinvoicing. Mas Gibran memberikan kita pencerahan yang sangat banyak tentang trade misinvoicing ini sebagai gambaran betapa kejamnya para oligarki dan mafia, sebagai gambaran juga bahwa negara memang sangat kesulitan untuk menangkap para koruptor yang melakukan trade invoicing ini.